Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar, dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uriah dan Zakaria bin Yeberekyah. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku
aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman-Nya kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang,
akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala, seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur, yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku.
Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antar bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali,
sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba tempat permalaman kita! Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung Putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.
Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka." Demikian firman Tuhan. "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya.